Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas di Jakarta. Kali ini kita bahas TC Timnas Indonesia di Bali buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Serta Lagran siap beri kejutan yang lebih spektakuler. Ini akan jadi pertandingan krusial. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membuat kejutan besar dengan memanggil bintang muda Persib Bandung Beckham Putra ke dalam skuad senior. Pemanggilan ini tidak lepas dari absennya Marcelino Ferdinand di laga penting kontra China. Secara kualitas, Beckham dinilai memiliki kemampuan yang bisa mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan Marcelino. Pada 26 Mei, Beckham langsung bergabung dalam training camp TC Timnas Indonesia yang berlangsung di fasilitas Bali United, Pulau Dewata. Meski pemanggilan terbilang mendadak, kehadiran Beckham langsung membawa aura positif dalam skuad. Banyak pihak meyakini bahwa ini adalah momen emas bagi Beckham untuk menunjukkan bahwa ia layak menjadi bagian dari skuad Garuda. Ada pesan nggak ya disampaikan Coach Patrick pada gitu? Ya, yang Coach Patrick bilang sih yang terpenting fokus di setiap teman kamu karena ini adalah kesempatan emas bagi itu. Dan ini semoga jadi kesempatan yang bagus buat saya dan. Tapi ini jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya, apalagi banyak pemain dari Eropa juga, ungkap Beckham. Pada hari pertama TC, tercatat 22 dari 32 pemain yang dipanggil sudah hadir. Nama-nama seperti Tom Hay, Joey Pelupessy, hingga Emil Audero terlihat sudah mengikuti latihan di bawah arahan Coach Patrick Kluivert dan tim pelatih. Dalam latihan tersebut, Beckham langsung bergabung dan melebur bersama rekan-rekannya, mulai dari jogging, pemanasan, hingga rondo, permainan sentuhan cepat dalam lingkaran. Beckham disambut hangat, salah satunya oleh Rizky Ridho, yang langsung menggodanya dengan sebutan Jack Grealish, karena gaya rambut dan permainannya yang mirip bintang Inggris tersebut. Hey, Jack Grealish! Hey, Jack Grealish! Mabola! Beckham Putra memang tampil impresif musim lalu bersama Persib Bandung. Pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 29 laga di Liga 1. Sebagai gelandang serang, catatan tersebut tergolong impresif. Ia dikenal memiliki visi bermain yang tajam, passing yang akurat, pergerakan tanpa bola yang aktif, serta kemampuan menggiring bola di ruang sempit. Kelebihan ini membuatnya menjadi opsi ideal untuk lini tengah timnas, apalagi jika ingin mengembangkan gaya bermain possession-based football seperti yang diusung Kluivert. Dan awalnya sangat kaget lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center timnas dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus buat saya. Ia mampu menekan dari lini kedua, mengalirkan bola cepat dan membuka ruang dengan cerdas. Dalam sesi pribadi, Patrick Kluivert menyampaikan pesan penting kepada Beckham. Fokus. Fokus di setiap sesi, di setiap pertandingan, dan di setiap interaksi dengan rekan satu tim. Coach Patrick bilang yang terpenting adalah fokus. Ini adalah kesempatan emas, dan saya harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal, ujar Beckham. Meski timnas memiliki striker andalan seperti Ole Romeni, kunci permainan Indonesia tetap berada di lini tengah. Joey Pelupessy dan Tom Hay menjadi motor utama yang menentukan ritme permainan. Dalam laga sebelumnya melawan Bahrain, Pelupessy menunjukkan kualitas sebagai gelandang bertahan. Akurasi umpan mencapai 85%, 34 dari 40, disiplin posisi, dan menjadi filter serangan sebelum mencapai lini belakang. Tom Hay, di sisi lain, lebih ofensif. Ia menjadi kreator yang mengatur serangan dari lini tengah. Kombinasi keduanya dapat menjadi key of the match menghadapi China. Ingat, saat melawan Bahrain, Tom Hay lah yang memberi umpan kunci kepada Marcelino sebelum gol dicetak oleh Ole Romeni. Pemanggilan Beckham bukan sekadar tambalan karena absennya Marcelino. Ini adalah sinyal bahwa timnas Indonesia sedang bertransformasi, lebih segar, dinamis, dan penuh kejutan.
Beckham sudah menyatu dengan skuad, energinya menular dan visinya di lapangan tajam. Jika chemistry antara Beckham, Tom Hay dan Joey Pelupessy terus tumbuh, maka peluang Indonesia untuk menaklukkan China terbuka lebar. Bahkan, mimpi lolos ke Piala Dunia, baik melalui ronde keempat maupun langsung, bisa menjadi kenyataan. Kamis malam 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya sekadar pertandingan penentuan di round 3, melainkan malam penuh makna yang menyatukan semangat kebangsaan. Timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian. Kelompok supporter setia seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda telah bersiap penuh. Mereka tidak hanya akan hadir tetapi juga membawa atmosfer baru. La Grande Indonesia bahkan telah menyiapkan tifo versi terbaru dengan desain yang terus di-upgrade. Mereka menyebut tampilan kali ini lebih spesial dari sebelumnya dan akan dibentangkan tepat saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tifo ini bukan untuk pamer kemegahan, tapi untuk menyulut dan membakar semangat. Kita ingin ledakan semangat sejak peluit pertama dibunyikan, ujar Ilham Sukrai, perwakilan media La Grande Indonesia, dikutip dari Antara News. Yang membuat laga ini makin istimewa adalah waktunya yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, setelah pemerintah menetapkan 6 Juni sebagai Hari Raya Idul Adha. Malam Jumat itu, takbir tak hanya menggema di masjid dan rumah, tetapi juga di tribun JBK. JBK akan menjadi ruang sakral baru, tempat bersatunya semangat nasionalisme, keimanan, dan cinta tanah air. Sorakan, nyanyian, dan gema takbir akan mewarnai malam yang syarat makna. Beberapa waktu lalu, kelompok supporter sempat mendapat teguran dari Federasi dan FIFA akibat pelanggaran regulasi. Namun mereka tak lari dari tanggung jawab. Lagre dan Ultras Garuda bahkan meluncurkan kampanye besar, anti-rasisme, anti-diskriminasi, dan anti-ujaran kebencian. Suatu bentuk komitmen agar dukungan dari tribun tetap sesuai standar dan menjunjung tinggi sportivitas. Persiapan tak hanya datang dari supporter. FIFA telah mengirim perwakilan untuk memastikan penyelenggaraan sesuai standar. Pada Sabtu, 24 Mei 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Direktur FIFA Giannikos meninjau langsung kondisi JBK, mulai dari rumput, pencahayaan, hingga akses keluar masuk stadion. Hasilnya, JBK dinyatakan siap. Asal tidak ada pelanggaran terhadap regulasi FIFA, laga kontra China akan berjalan lancar. Para pemain termasuk sang penyerang Ole Romeni sangat menantikan atmosfer ini. Ole yang pernah tampil di laga lawan Bahrain tahu betul bagaimana semangat dari tribun mampu mengubah pertandingan. Dukungan luar biasa itu memberi kami kekuatan. Atmosfer JBK bukan datang dari rumput tapi dari suara-suara di tribun, kata penyerang 24 tahun itu. Tak hanya Ole, Emil Audero Mulyadi juga menanti malam itu dengan penuh harap. Bagi Emil, laga melawan China bukan pertandingan biasa, tapi momen debutnya bersama Timnas Indonesia. Saya ingin menyambutnya dengan sunyi yang diselimuti gegap gempita dari puluhan ribu supporter, ungkapnya. Laga ini bukan hanya soal lolos ke babak berikutnya. Ini adalah malam kebangkitan Garuda. Malam ketika suara takbir dan lagu Indonesia Raya menyatu di satu ruang suci bernama stadion. Tifo atau tidak, koreografi atau tidak, semua datang dengan satu suara. Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi. JBK akan menjadi neraka bagi lawan. Terima kasih sudah menonton. Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, bantu channel ini berkembang. Thank you banget buat support kalian semua.